Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang akan berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebagai satu-satunya negara ASEAN, Indonesia tak hanya membawa nama sendiri, tetapi juga nama regional Asia Tenggara. Indonesia pun mendapat dukungan dari seluruh ASEAN. Sebagai sesama negara ASEAN, sekaligus tetangga paling dekat, Malaysia tidak ketinggalan ikut menyuarakan dukungannya. Di tengah carut-marut sepak bola dalam negeri mereka, publik negeri jiran berharap Indonesia bisa mengatasi Arab Saudi untuk mengharumkan nama ASEAN. Apa yang dikatakan Malaysia? Sorting 11 Moment kali ini membahas timnas Indonesia yang dapat dukungan penuh dari ASEAN jelang laga krusial ronde keempat. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi siap tempur jelang laga menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Seluruh pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert kini dikabarkan telah mendarat di Arab Saudi dan langsung menjalani sesi latihan resmi menjelang pertandingan. Persiapan tim berjalan lancar tanpa kendala berarti. Badan Tim Nasional alias BTN juga memberikan kabar positif mengenai kondisi seluruh pemain Indonesia. Dalam keterangan resminya, Sumarji menyebut bahwa tidak ada pemain yang saat ini tengah mengalami cedera serius. Seluruh anggota skuad Garuda dipastikan berada dalam kondisi bugar dan siap menjalani pertandingan, termasuk mereka yang sebelumnya sempat diragukan. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi kita semua, mengingat sebelumnya sempat beredar kekhawatiran terkait badai cedera yang menimpa para pemain Garuda. Dua pemain yang sempat membuat publik khawatir, yakni Ole Romani dan Martin Pas, keduanya kini juga dikabarkan telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Keduanya tampak sudah mengikuti sesi latihan bersama punggawa timnas lain. Meski belum bisa dipastikan akan tampil atau tidak, kehadiran Ole dan Pas sedikit memberikan kegembiraan buat masyarakat Indonesia. Jika membahas ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu kita semua masih teringat tentang bagaimana kontroversinya penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Keputusan AFC beberapa bulan lalu itu sempat menuai kritik, sebab dianggap memberikan keuntungan besar bagi Arab yang tengah berambisi untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sebagai tuan rumah, Arab tak perlu bersusah payah beradaptasi dengan cuaca ekstrim di wilayah mereka. Sebaliknya, lawan-lawan yang datang termasuk Indonesia harus menghadapi kondisi iklim panas dan kering yang jauh berbeda dengan cuaca asal mereka. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter lokal di stadion juga menjadi keunggulan besar bagi Arab, yang dapat menambah tekanan psikologis bagi tim tamu. Hal-hal seperti ini membuat publik menilai bahwa keuntungan yang diterima Arab mungkin bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang terencana. Satu hal lain juga disorot adalah perihal kebijakan akomodasi yang mengundang tanda tanya. Indonesia hanya mendapat jatah kuota supporter sebanyak 8% dari kapasitas maksimal stadion. Angka tersebut tentu terlalu kecil dan seolah sengaja membatasi dukungan langsung bagi Indonesia. Padahal dalam ajang internasional, kehadiran supporter bisa menjadi faktor penting dalam membangkitkan semangat pemain. Pembatasan ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Arab Saudi memang mempersiapkan siasat licik untuk menjegal Indonesia demi lolos ke Piala Dunia. Tak hanya Indonesia, dugaan kecurangan ini juga disampaikan oleh berbagai negara ASEAN yang turut menyaksikan ronde keempat ini. Salah satunya adalah Malaysia. Melalui para pengamat sepak bolanya, Malaysia menyoroti adanya kejanggalan dalam sejumlah keputusan yang dibuat oleh AFC terkait pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Mengutip dari laporan CNN Indonesia, salah satu pengamat sepak bola asal Malaysia, Faiz Gurun, mengungkapkan kecurigaannya terhadap AFC karena beberapa kebijakan yang diambil dinilai terlalu menguntungkan pihak tuan rumah. Inilah yang saya bingung dengan AFC, tapi apakah semua pertandingan harus dimainkan di Timur Tengah? Apakah tidak ada tempat yang netral? Di Korea Selatan, Jepang, Cina, kan di situ lebih netral. Bahkan kalau main di Kuala Lumpur juga bisa, kan lebih netral, tutur Faiz.
Pengamat sepak bola negeri jiran lainnya, Kies Sundaresan, sementara itu menegaskan Indonesia tidak hanya mewakili negeri sendiri, tetapi seluruh ASEAN. FIFA Matchday berikutnya sangat penting bagi Indonesia. Bahkan saya berani bilang ini penting untuk masa depan sepak bola Asia Tenggara, kata Kish. Seakan mengamini pernyataan dua pandit mereka, dua media Malaysia, Metro Malaysia, dan Berita Harian juga ikut menyuarakan dukungannya kepada Indonesia. Dua media ini kompak menulis bahwa Indonesia bisa menciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia. Metro Malaysia secara spesifik menyebut Indonesia memanfaatkan peluang adanya format baru 48 negara untuk bisa lolos dengan baik. Kini, menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert tentunya diharuskan untuk sangat serius mempersiapkan taktik terbaik bagi timnas Indonesia. Faktor cuaca, tekanan supporter tuan rumah, hingga kualitas lawan tentu menjadi tantangan besar. Namun pada akhirnya semua akan kembali pada bagaimana Kluivert dan bagaimana tim pelatih merancang pendekatan permainan yang efektif dan adaptif. Pada dua laga uji coba melawan Lebanon dan Taipei, Kluivert telah menguji sistem 4 back. Sistem ini pernah ia turunkan di laga melawan Australia dan hasilnya Indonesia terbantai 5-1. Namun dalam dua laga uji coba tadi, hasil yang didapat Indonesia lebih positif. Kluivert pun menunjukkan isyarat kalau ia akan memainkan taktik ini di round 4. Akan tetapi Kluivert juga perlu mencatat bahwa sepak bola pada akhirnya adalah soal kemenangan. Lawan yang akan dihadapi di ronde keempat bukanlah tim sembarangan. Irak dan Arab Saudi merupakan dua negara yang levelnya ada di atas Indonesia. Maka dari itu, bermain terbuka bisa membuat Indonesia pulang awal di babak ini. Seperti kata pepatah, main air basah, main api hangus. Patrick Kluivert ditempatkan pada situasi dilematis. Di satu sisi, taktik 4 back adalah taktik favoritnya, namun dengan resiko pertahanan menjadi lebih terbuka. Kluivert tidak bisa memainkan taktik ini secara sembarangan. Akan tetapi di sisi lain, taktik 3 back juga bisa menghadirkan masalah. Semua orang tahu kalau main bertahan bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, CSS mungkin sanggup menahan gempuran lawan. Tapi di Jeddah yang lebih panas, serta dengan atmosfer yang lebih mencekam, fokus selama 90 menit akan benar-benar diuji. Kluivert dan asistennya Alex Pastoor sempat mengunggah foto ruang kerjanya melalui Instastory. Terlihat dari foto Kluivert dan Pastoor ada beberapa pernak-pernik pelatih, seperti tactical board, laptop, hingga beberapa buku catatan. Unggahan ini mungkin jadi semacam isyarat bahwa Kluivert dan timnya sudah mendapatkan skema yang tepat. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai timnas Indonesia yang mendapat dukungan dari ASEAN jelang ronde keempat. Bagaimana menurut kalian? Malaysia dan ASEAN sudah menyatukan tekad mendukung Indonesia. Lantas bisakah tim Garuda menangi match pertama nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya untuk terus mendapatkan update video-video terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.